Hai semua, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily. Gimana nih kabarnya bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu ya bun. Nah, di video kali ini aku mau unboxing belanja bulanan Mei. Kemudian aku nanti juga mau menata belanjaan tersebut ke dalam box putih yang sudah aku siapkan. Seperti biasa, kalau aku sekarang belanja bulanannya itu memang ada yang belanja online dan juga belanja offline. Nah, ini aku mau unboxing dulu ya untuk belanjaan yang aku beli secara online. Itu ada 5 paket ya bunda yang aku beli secara online. Pertama kali aku buka paketnya ini dari Wings ya bun. Aku kalau belanja bulanan memang hampir setiap bulan ya belanja ke sana karena menurutku aku udah kayak apa ya, kayak langganan gitu beli di toko tersebut. Bahkan biasanya kalau aku beli di toko tersebut itu sampai 2 atau 3 paket karena kalau misalkan dijadikan satu paket itu biasanya di ongkirnya kan mahal, makanya aku belanjanya itu bertahap ya bunda. Kalau misalkan aku beli di sana itu banyak. Dan untuk kali ini juga banyak ya bunda, dari persabunan, terus juga ada sabun untuk apa, cuci baju, ada pewangi dan lain-lain. Nah, kemudian ini aku mau buka paket yang di meja ya. Ini tidak dibungkus dengan kardus tapi hanya menggunakan plastik. Di dalamnya itu ada bubble wrapnya juga. Nah, itu juga masih sama ya dari Wings. Kemudian ini kalau yang minyak telon sama Ciptaden kayaknya udah beda toko. Nah, terus ini aku juga unboxing paket yang plastik hitam, isinya cuma satu ya bunda. Jadi ini aku beli minyak kemiri. Oke, semua paketnya sudah aku buka. Ini aku langsung aja ya unboxing belanjaanku. Jadi yang pertama ini aku beli soklin pewangi. Kenapa aku belinya dua? Karena di toko itu ada yang sekalian dua gitu. Nah, untuk harga soklin 2 ini harganya 17.000. Menurutku sih murah ya bunda. Terus ini aku lagi buka ya paket masih sama sih di Wings. Ini aku beli bom. Ini juga sama ya untuk mencuci baju. Aku baru pertama kali sih mencoba yang merek bom ini. Biasanya kan bentuknya deterjen. Nah, sekarang ternyata ada yang cair, makanya aku mau mencoba. Kemudian itu aku juga beli sabun mandi mereknya Fresh. Lalu ada Soklin liquid. Oh iya, untuk yang bom itu dua harganya 14.200 ya bunda. Itu menurutku murah juga. Kemudian kalau yang sabun mandi Fresh itu harganya 12.000. Next, untuk yang Soklin liquid warna biru 2 itu harganya 16.800. Kalau yang untuk pembersih serbaguna atau celing itu harganya 4.600. Kemudian yang Lovely itu harganya 4.200. Nah, ini aku tuh lagi nyari tanggal kadaluarsa di kondisioner yang aku beli ya bunda. Tapi waktu aku cari-cari tuh memang gak ketemu-ketemu. Aku bingung ya di mana ya tanggal kadaluarsanya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mencari nanti lagi. Terus itu aku juga beli Ciptaden ada dua. Jadi yang pertama itu untuk aku, yang kedua untuk Paksu. Lalu ini untuk minyak kemirinya harganya 11.000. Kemarin aku juga beli tisu basah yang kecil ya bun. Ini isinya dua, harganya 3.500. Itu aku juga beli minyak telon yang kecil, harganya 8.800 ya. Karena stok minyak telonnya itu udah mau habis, tinggal dikit banget. Kemudian aku mau unboxing belanjaan yang aku beli offline ya. Jadi aku beli di warung sama di minimarket, tapi yang di minimarket itu cuma beberapa barang aja ya bun. Kalau nggak salah kemarin aku cuma beli 3 item. Oke, ini kemarin aku beli minyak kita ya, itu 3 kilo harganya 48.000. Kemudian gulaku 1 kilo 17.500. Itu juga ada tepung terigu setengah kilo harganya 4.500. Lalu untuk masako itu harganya 9.500, kemiri 6.500, ada tepung maizena 7.000.
Next itu juga ada meses ya, harganya 11.500. Terus ada garam Revina, aku beli 250 gram itu dua, harganya 8.000. Oh iya, itu juga ada terasi ya Bunda, harganya 7.000. Nah ini dia hasil belanjaanku ya di bulan Mei. Itu ada sabun colek, tadi belum aku sebutkan, aku beli dua sebenarnya, tapi yang satu udah kepakai ya. Untuk dua sabun colek harganya 10.000. Untuk total belanjaanku di bulan Mei yaitu 286.500 ya Bunda. Alhamdulillah, menurutku dengan barang sebanyak itu harga 200 ribuan sih menurutku masih lumayan murah kayak Bun, karena memang barangnya tuh banyak banget. Nah, untuk budget belanja bulananku sendiri itu 300 dan itu masih sisa ya, alhamdulillah. Oke, selesai aku tuh unboxing belanja bulanan. Ini aku lagi menuliskan tanggal kadaluarsa di setiap barang-barangnya ya Bunda. Jadi ini aku ambil dulu barang yang apa ya, untuk kebutuhan makanan atau masak gitu. Kalau untuk kebutuhan makanan memang apa ya, sering ada tanggal kadaluarsanya ya, rata-rata memang ada sih. Tapi kalau untuk yang kebutuhan sumur itu kadang ada yang ditulis tanggal kadaluarsanya, ada yang tidak. Tapi memang yang paling aku utamakan itu tanggal kadaluarsa di bingkisan bagian untuk kebutuhan masak atau makan ya Bun. Nah, kemarin itu waktu aku catat, jadi di belanja bulanan Mei ini semua totalnya itu ada 26 item ya Bunda. Tadi untuk habisnya sudah aku sebutkan yaitu 286.500. Untuk belanja bulanan di bulan Mei ini memang apa ya, lumayan banyak ya, karena kan kemarin di bulan April itu aku nggak belanja bulanan karena terjeda pulang kampung gitu. Nah, untuk di bulan Mei ini ternyata banyak banget kebutuhan untuk dapur maupun sumur itu yang udah pada habis. Oh iya, ada yang kelupaan. Kemarin itu aku juga beli telur ayam ya, tapi memang aku belinya tuh cuma seperempat, harganya 8.000. Tadi tuh aku nggak videokan karena memang telurnya itu udah kepakai ya Bun. Tapi untuk listnya atau barang-barang yang aku beli di bulan Mei ini sudah aku tulis semuanya. Ada 26 item, sudah aku tulis juga tanggal kadaluarsanya. Tinggal nanti aku salin ke buku yang khusus aku gunakan ya untuk merekap data. Nah, untuk keperluan makan atau masak itu sudah selesai ya. Aku menuliskan data tanggal kadaluarsa. Sekarang aku ini lagi mulai menuliskan tanggal kadaluarsa di kebutuhan untuk sumur ya Bunda. Tapi seperti yang tadi aku bilang ya, untuk kebutuhan sumur itu memang ada yang ditulis tanggal kadaluarsanya, ada yang tidak. Atau mungkin sebenarnya ditulis tapi aku tuh nggak ngeh ya Bun di sebelah mana. Karena kalau misalkan aku nyari-nyari tuh memang biasanya muter-muter, nggak ketemu-ketemu. Oh iya Bunda-bunda di sini tim yang mana nih, belanja harian atau bulanan? Boleh ya share di kolom komentar supaya aku tahu nih Bunda-bunda itu tim yang mana. Mau belanja harian atau bulanan memang itu tergantung kita ya Bunda. Karena kan ada yang mungkin jatahnya itu harian atau baksonya itu gajiannya harian, ada juga yang bulanan. Nah, kalau aku pribadi itu memang dari dulu, dari zaman masih kecil, masih tinggal sama orang tua, karena memang orang tuanya aku tuh apa ya, punya warung ya di rumah. Jadi kalau misalkan ada sabun habis, keperluan habis itu tinggal ngambil ya Bun, nggak keluar-keluar. Kecuali kalau misalkan ada barang yang nggak ada di warung. Nah, setelah ngekos juga sama ya Bun, aku itu menerapkan belanja bulanan supaya sekali keluar gitu. Kecuali ada apa ya, barang yang memang nggak terduga gitu, yang tiba-tiba habis, belum ada persiapan, ya belinya itu harian. Terus setelah merantau, setelah kerja juga sama ya Bun, aku menerapkannya itu belanja bulanan.
Dulu tuh waktu masih tinggal di Bekasi, aku sering banget itu belanja bulanannya di Naga. Aku seneng banget kalau belanja di sana karena di sana itu lengkap ya Bun, terus besar. Tapi semenjak aku pindah ke Bogor, aku tuh jarang banget ya Bun belanja bulanan di supermarket. Dulu pernah awal-awal di sini itu belanja bulanan ke Naga. Aku tuh udah tinggal di Bogor, tapi belanja bulannya itu di Naga Pondok Gede. Itu jauh banget ya ternyata. Dan sekarang itu seringnya memang aku belanja di online atau belanja di warung. Kalau misalkan ada barang yang masih kurang, biasanya aku belinya di minimarket. Nah, tadi tuh aku udah selesai menuliskan tanggal kadaluarsa serta harga barang-barangnya. Kemudian ini aku mau menata belanjaanku ke dalam box putih. Nah, di dalam box putih itu masih ada beberapa sisa belanja bulanan yang lalu ya Bunda. Jadi yang masih ada aku tidak beli, seperti tisu itu masih ada 2 bungkus ya yang besar, ada juga tisu untuk traveling juga masih ada, jadi aku nggak beli, aku belinya di bulan depan. Terus untuk kecap juga masih ada, harusnya tuh udah habis ya Bunda yang di dapur, tapi karena kemarin terjeda aku mudik makanya belum habis. Nah, untuk penempatan keperluan sumur maupun dapur aku pisahkan ya Bunda. Jadi untuk box kotak itu yang 3 untuk keperluan sumur atau kebersihan. Lalu yang 2 box putih itu untuk keperluan dapur atau apa ya, bahan untuk masak. Oh iya, aku juga mau berbagi tips belanja hemat bulanan ya Bunda. Jadi langkah yang pertama itu kita harus menentukan budget untuk belanja bulanan. Nah, kalau aku pribadi karena memang baru berdua aku dan Paksu itu budgetnya 300.000. Tapi kalau di bulan Ramadan biasanya ditambahin. Nah, setelah kita itu membuat budget untuk belanja bulanan, yang kedua kita itu usahakan untuk menulis list kebutuhan belanja bulanan. Kalau kita sudah membuat list kebutuhan belanja bulanan, kita itu belanjanya lebih terarah ya Bunda, nggak yang terombang-ambing gitu karena bingung mau beli apa aja. Tips yang ketiga yaitu kita manfaatkan promo ya Bunda. Jadi mau belanja secara online ataupun offline itu kalau misalkan ada promo atau cashback itu kita usahakan untuk membeli barang yang memang ada promonya. Tips yang keempat yaitu kita pisahkan mana yang termasuk kebutuhan dan keinginan kita. Tips yang terakhir yaitu kita melakukan evaluasi ya setelah belanja. Jadi kita kan sudah membuat budget nih untuk belanja bulanan, sudah membuat list juga. Nah, setelah kita belanja, kita melakukan evaluasi gimana nih antara budget, terus list belanja dan juga hasil belanjaannya itu sinkron apa enggak. Jangan-jangan hasil belanjaannya malah justru lebih banyak nih daripada list belanja dan juga over budget. Jadi di situ kita bisa tahu ya Bunda. Terus juga untuk pelajaran di bulan berikutnya. Alhamdulillah akhirnya aku udah selesai menata belanja bulananku, sudah rapi semuanya ya Bunda. Oke, sampai di sini dulu ya video dari aku. Aku mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah berkenan untuk klik dan menonton video ini. Sampai bertemu di video berikutnya ya Bunda. Wassalamualaikum, bye bye semuanya.